Komunikasi memiliki 5 kata kunci. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator ini merupakan orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu pesan. Pesan di sini merupakan informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu komunikan, di mana komunikan ini merupakan orang yang menerima pesan atau kebalikan dari komunikator. Setelah komunikan, ada kata kunci yang keempat yaitu media. Media di sini merupakan sarana yang digunakan orang yang melakukan komunikasi. Contoh media di sini bisa seperti media cetak atau surat, kemudian media audio seperti radio atau media televisi yang disebut dengan audio visual. Dan kata kunci yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik. Umpan balik di sini merupakan respon yang diberikan oleh si penerima pesan kepada komunikator sebagai bentuk timbal balik atas pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator tadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu sehingga menghasilkan timbal balik. Contohnya sekarang Ibu menjelaskan definisi komunikasi kantor kepada kalian. Posisi Ibu di sini sebagai komunikator, yaitu penyampai pesan. Sedangkan pesan yang diberikan oleh Ibu adalah definisi tentang komunikasi. Kemudian kalian sebagai komunikan menerima informasi yang tadinya tidak mengetahui apa itu definisi komunikasi kantor menjadi tahu dan memberikan timbal baliknya berupa pemahaman tentang definisi komunikasi itu sendiri. Berikut adalah bagan proses komunikasi. Proses komunikasi ini terjadi apabila ada 5 unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, komunikator menyampaikan pesan melalui media tertentu, misalkan melalui handphone. Kemudian, komunikan menerima pesan tersebut dan memberikan feedback atau umpan balik kepada komunikator. Contohnya, Ibu menyampaikan materi melalui WA Group, kemudian siswa-siswa memberikan respon dengan mengajukan beberapa pertanyaan melalui WA Group, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai contoh proses komunikasi. Berikut Ibu sampaikan mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini merupakan komunikasi yang terjadi dari dalam diri seseorang. Contohnya, kalian berbicara dengan diri sendiri, yaitu berbicara di dalam hati. Selanjutnya, bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini terjadi antara 2 orang atau lebih. Misalkan kalian sedang berbincang dengan teman sebangku. Yang ketiga merupakan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini terjadi antara satu orang dengan yang lainnya di dalam kelompok. Komunikasi ini terjadi saat siswa-siswa melakukan diskusi kelompok di dalam kelas. Bentuk komunikasi yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini terjadi pada saat seseorang berbicara atau berkomunikasi dalam satu organisasi tertentu. Contohnya, ketika siswa-siswi sedang mengikuti rapat dalam kumpulan OSIS atau rapat OSIS. Selanjutnya, komunikasi massa terjadi di dalam masyarakat. Contohnya musyawarah antar warga dengan RT. Itu merupakan contoh komunikasi massa yang melibatkan banyak orang. Adapun yang selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang dilakukan antar kelas, misalkan KM kelas A
berbincang dengan KM kelas B. Dan yang terakhir ada komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi secara internal. Contohnya pembicaraan dengan anggota kelas yang lainnya di dalam suatu kelas. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama adalah fungsi kontrol. Maksud dari fungsi kontrol di sini yaitu dengan adanya komunikasi, kita bisa melakukan kontrol atau mengatur lawan berbicara kita agar terfokus pada apa yang disampaikan oleh apa yang kita bicarakan. Yang kedua ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi di sini memiliki definisi bahwa dengan adanya komunikasi, kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain sebagai lawan bicara kita. Contohnya, teman sebangku kita curhat atau berbicara meminta masukan karena sedang bersedih. Kemudian lawan bicaranya memberikan kata-kata atau motivasi untuk memberikan semangat kepada rekan sebangkunya tersebut, sehingga fungsi komunikasi bisa dikatakan sebagai bahan motivasi bagi rekan-rekannya. Selanjutnya yaitu fungsi emosi. Salah satu fungsi komunikasi adalah fungsi emosi, artinya contoh tadi, rekan kita sedang curhat karena sedang bersedih. Dengan adanya komunikasi, maka rekan teman yang sedang diajak ngobrol tersebut akan ikut merasakan atau berempati atas apa yang sedang dibicarakan oleh rekannya. Jadi misalkan teman kita sedang berbicara sedih, maka kita pun turut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita tersebut. Dan yang terakhir ada fungsi informasi. Sudah jelas kalau salah satu manfaat dari adanya komunikasi ini adalah memberikan informasi atau pesan kepada komunikan sehingga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, kalian yang tadinya tidak tahu apa itu komunikasi kantor menjadi tahu setelah ibu menyampaikan mengenai definisi tentang komunikasi kantor tersebut. Poin selanjutnya ada sarana komunikasi. Sarana komunikasi di sini merupakan alat yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan pesannya. Ada beberapa sarana komunikasi, di antaranya yang pertama ada media cetak. Media cetak ini merupakan sarana komunikasi dalam bentuk tulisan seperti koran, majalah, buku catatan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media visual. Media visual di sini adalah sarana komunikasi yang berbentuk gambar. Contohnya pamflet, brosur, dan lain sebagainya yang mengandung iklan misalkan. Sarana komunikasi yang ketiga yaitu media audio. Contohnya seperti radio. Radio bisa digunakan sebagai media komunikasi dan media dalam memberikan informasi. Dan yang terakhir ada media audio visual. Kalau ini sudah pasti kalian tahu. Seperti halnya televisi merupakan media komunikasi yang memberikan suara dan gambar, sehingga dikatakan media audio visual maksud ibu. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi. Ada banyak sekali jenis komunikasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini terjadi tanpa perantara. Contohnya ketika kalian mengobrol dengan teman secara langsung bertatap muka. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung ini bisa dilakukan dengan menggunakan media tertentu. Contohnya, kalian melakukan komunikasi melalui telepon, itu dikatakan sebagai komunikasi tidak langsung karena menggunakan media handphone. Yang ketiga ada komunikasi formal. Komunikasi formal ini terjadi antara guru dengan siswanya. Jadi komunikasi formal ini benar-benar bersifat formal.
Yang ketiga, yang keempat yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal di sini lebih sering terjadi di dalam keluarga, seperti halnya antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antara kakak dengan adik. Pokoknya terjadi antar keluarga. Komunikasi selanjutnya yaitu jenis komunikasi nonformal. Komunikasi ini sering terjadi di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini contoh nyatanya yaitu seperti sekarang. Ibu menjelaskan materi dan kalian memahaminya. Sedangkan komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi dua arah adalah komunikasi yang terjadi ketika komunikator mendapat respon atau timbal balik dari komunikan. Yang selanjutnya, jenis komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini terjadi atau bisa dilakukan oleh siswa kepada gurunya. Selanjutnya ada komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari pimpinan perusahaan kepada karyawannya. Dan yang terakhir ada jenis komunikasi ke samping, artinya komunikasi ini dilakukan oleh orang yang sejajar kedudukannya, contohnya karyawan dengan karyawan, siswa dengan siswa, guru dengan guru, orang tua dengan orang tua, sehingga komunikasi ke samping ini bisa dikatakan sebagai komunikasi horizontal. Selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi kantor atau istilah lainnya yaitu komunikasi akan berhasil jika memenuhi 7C. C yang pertama yaitu credibility. Komunikasi akan berhasil jika ada kepercayaan. Maksud kepercayaan di sini artinya baik si pengirim pesan ataupun si penerima pesan percaya bahwa informasi yang disampaikan tersebut adalah benar. C yang kedua yaitu konteks atau memiliki hubungan. Selain memiliki kebenaran yang dapat dipercaya, informasi tersebut disampaikan oleh si komunikan kepada komunikator yang memiliki pertalian. Misalkan disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar dikenalnya. Yang ketiga yaitu kepuasan. Komunikasi yang berhasil ditunjang juga oleh kepuasan. Di sini maksudnya yaitu adalah tadi kepercayaan atas informasi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, sehingga si komunikan benar-benar puas bahwa informasi tersebut benar-benar berguna dan dapat dipercaya kebenarannya. Komunikasi juga harus memiliki kejelasan. Artinya informasi yang disampaikan tersebut benar-benar dapat dipahami oleh si penerima pesan. C yang selanjutnya yaitu continuity dan konsistensi. Artinya informasi yang disampaikan harus konsisten dan berkesinambungan. Jadi dalam hal ini komunikasi bisa dikatakan berhasil apabila informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah. Misalkan Anita menyampaikan informasi kepada Ayu. Kemudian Ayu menyampaikan informasi yang sama kepada Rani, dan hal tersebut memberikan contoh bahwa komunikasi tersebut benar-benar berhasil karena informasi yang disampaikan dari satu orang ke orang lain konsisten, tidak berubah. C yang selanjutnya yaitu capability of audience, artinya kemampuan si penerima berita. Komunikasi ini bisa berhasil jika si penerima berita atau komunikan benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan oleh si komunikator atau pemberi informasi. Dan C yang terakhir yaitu channel of distribution atau saluran, yaitu media yang digunakan sangat menentukan keberhasilan komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan.
Sekian materi komunikasi kantor yang dapat Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, silakan cari satu jenis komunikasi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian praktikan oleh kalian dan direkam dalam satu buah video ya. Video tersebut dikirimkan melalui Facebook dan di-tag di Facebook Ibu, yaitu Mia Sri Mulyati. Paling lambat video tersebut bisa dikirimkan hari Kamis jam 18.00 tepat waktu ya. Terima kasih.